TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Para terdakwa silakan masuk. Master Parulian Tumagor, sehat hari ini? Sehat. Pierre Togar Sitanggang, sehat? Stan Lima, sehat? Saudara Isi Karim dan Arif Sulistyo, silakan masuk. Silakan duduk, Bapak. Itu kabelnya cukup, Pak? Oh, ditarik. Cukup ya? Boleh minta satu lagi mic-nya itu, supaya nggak ganti-ganti. Dalam jabatan sebagai Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Betul, itu yang lama mulia. Saat ini sebagai PLT-nya. PLT, masih menjabat PLT. ya? Sudah. Jabatan sekarang Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Perdagangan Sesdirjen. Sesdirjen, betul yang mulia. Sesdirjen. Eselon 2 ya? Iya, sama. Eselon 2. Yang direkturnya sekarang? PLT kalau masih kosong yang mulia. Kosong. Ya. Kenaikan harga ini disebabkan apa sih? Apa penyebabnya ini? Kan saudara yang memantau kalau tugas saudara ya. Jadi apa yang menyebabkan ini kenaikan? Apakah ini ada pengaruhnya kenaikan CPO yang secara global? Betul. Betul ya. Jadi karena CPO yang harganya secara global naik mengakibatkan minyak goreng juga sebagai sumber utama dari minyak goreng CPO, betul? Ikut naik, betul. Naik otomatis ya, betul ya? Baik. Kemudian saudara katakan tadi dengan kenaikan yang tidak terkendali mulai ya, itu mulai kapan persisnya itu? Yang saudara ingat? Kalau dari pantauan kami memang terjadi kenaikan itu kan sebelum bulan September, Oktober, November, dan Desember itu memang sudah terjadi kenaikan tapi kecil Baik, gitu. baik. Setelah Oktober, November, Desember itu ada kenaikan yang cukup signifikan. Baik. Nah kemudian di Januari itu juga makin tinggi kenaikan. Makin tinggi ya. Kemudian saudara katakan tadi, kalau saya coba sampaikan kepada saudara, ada peraturan-peraturan yang terbit dengan adanya fluktuasi dari harga minyak goreng, betul ya? Saya mulai dulu. Saudara ingat apa tahu ya? Masih ingat Permendak nomor 19 tahun 2021? Bukan kewenangan saya Permendak. Oh, tidak ingat. Tidak. Ketentuannya juga saudara tidak tahu? Tidak tahu persis detail. Tidak tahu persis ya. Kemudian tadi ada disinggung, saya coba. Permendak nomor 1. Ya. Tahu ya? Tahu. Tahu. Seingat saudara, apakah ini yang pertama-tama dengan adanya fluktuasi harga minyak goreng ditetapkan harga eceran tertinggi? Iya. Betul, dari sini ya. Mulailah ditetapkan 14.000 Untuk minyak goreng dengan kemasan sederhana. kemasan. Kemudian apakah saudara tadi katakan inilah yang dihimbau kepada pengusaha untuk mengatasi kelangkaan dengan penetapan 14.000? Agak berbeda. Yang
penetapan 14.000 pertama itu kan bentuk dihimbau itu kan bentuk kepedulian yang di program Oktober, November, Desember. Baik, sebentar ya, Ya. biar pelan-pelan. Kemudian kita. yang HET itu kan ditetapkan pada bulan Januari. Baik, kita pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi yang pertama 14.000 itu adalah dihimbau. Pertama dihimbau. Itu tanggal berapa itu? Seingat saudara. Saya tidak ingat persis tanggalnya, tapi bulannya adalah di bulan Oktober, November, Desember karena Oke, itu Oktober, menjelang November, Desember itu karena dihimbau. dihimbau Ya. dalam bentuk kepedulian bagi pelaku usaha terhadap masyarakat. Baik, saya batasi ini ya. Dihimbau di situ saudara menyatakan tidak ada kewajiban DMO. Belum ada DMO. Belum ada DMO. Betul ya? Itu hanya bentuk kepedulian saja. Bentuk kepedulian. Kemudian saudara katakan tadi mulai Januari. Ya, Betul. mulai Januari 14.000 itu apa kewajiban daripada pengusaha untuk menyiapkan kepada masyarakat? Pengusaha diminta menyediakan minyak goreng dengan HET 14.000 untuk kemasan sederhana. Dari sisanya dari harga keekonomian, harga acuan keekonomian itu selesainya dibayar oleh BPDP. Baik, artinya sejak itulah terlibat BPKS ya? Betul ya? Jadi terlibatlah BPKS. BPDKS, baik. Apakah saudara tadi bisa menjelaskan kembali dengan keterlibatan BPDKS ini, ya toh ada kewajiban penyiapan dari pengusaha 14.000 ya untuk kemasan ya, betul, diserahkan kepada masyarakat. Kemasan sederhana. Saudara masih ingat 14.000 pada saat itu dengan harga CPO yang tinggi, saudara bisa hitung berapa biaya produksi, ya biaya produksi, ya harga CPO katakanlah 10.000, ya atau biaya produksinya saudara tahu berapa itu dulu? Dari hitungan yang kita buat bersama dengan para pelaku itu harga acuan keekonomian sekitar 17.000. 17.000 Ya. harga perekonomian ya toh. Jadi ditetapkan 14 harga keacuan keekonomian itu termasuk juga biaya transportasi, Iya. biaya produksi, biaya kemasan. Baik. Tetapi pemerintah menetapkan harganya 14 begitu ya? Betul ya? Baik. Kemudian saudara katakan tadi selisih daripada itu adalah kewajiban dari BPDPKS. Betul ya? Jadi ada kewajibannya. Saudara ingat masa berlakunya ketentuan itu? Baik, 03 itu terbitnya tanggal 24. Betul? 24 berlaku 19 Januari. Ya, jadi artinya Permendak nomor 01 ini berlaku hanya 7 hari. Ya. Ya, kurang lebih 7 hari. Lantas setelah itu berlaku, harga eceran dan kewajiban BPDKS masih ada enggak di ketentuan nomor 02? Kemudian keterlibatan BPDKS kemudian itu tidak dilibatkan lagi sejak kapan? Semenjak Permendak berapa? Semenjak Permendak 06. 06. Betul 06 ya? itu masih 03 masih, masih. Setelah 06 dicabut tuh baru BPDPKS tidak Baik. ada lagi. Ya, jadi di sanalah timbul, tahu kan cerita repaksi ya? Tahu itu apa arti repaksi? Rafaksi. Apa itu repaksi? Rafaksi itu jadi istilahnya kalau para pelaku usaha sudah mendistribusikan sampai dengan di tingkat pengecer, nah kemudian minyak gorengnya itu belum belum dijual ke konsumen dan ini diminta menjual, tadinya memperoleh harga dengan harga pasar, kemudian